Selamat malam pemirsa. Memasuki puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, calon penumpang memenuhi stasiun Pasar Senen, Jakarta. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Memasuki momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama masih ramai lancar. Lebih dari 5.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama untuk menuju ke arah Palimanan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah bersama kami ada rekan Nata Arman di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Nata Arman terlebih dahulu. Ke informasi selanjutnya, calon penumpang berdesakan memadati stasiun besar Tugu, Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta Solo Palur. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, viral di media sosial aksi pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak mematok tarif Rp800.000 lebih kepada wisatawan. Usai ditangkap polisi, pelaku meminta maaf kepada masyarakat dan wisatawan yang merasa dirugikan. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Malioboro, Yogyakarta mulai dipadati pengunjung. Selain itu, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan di masa libur Nataru. Pemirsa, jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Bandung dipadati kendaraan wisatawan. Polisi berlakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrean kendaraan. Pemirsa, kita akan memantau arus lalu lintas libur panjang Nataru melalui CCTV NTMC Polri. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir merendam kawasan wisata Seminyak dan Legian di Badung, Bali. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel. Pohon tumbang menutup akses jalan di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga 1 km menuju tempat penginapan karena akses jalan terputus. Tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten di Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain longsor, 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Penumpang KMP Citra Mandala Sakti yang viral melompat dari atas kapal akhirnya ditemukan. Pemirsa, takut diamuk warga saat aksinya mendapat perlawanan dari korbannya. Seorang penjamret nekat menceburkan diri ke Kali Anak, Ciliwung, Jakarta. Polisi mengevakuasi pelaku yang ketakutan lantaran dikelilingi warga yang geram. Penumpang KMP Citra Mandala Sakti yang viral melompat dari atas kapal akhirnya ditemukan Sabtu sore. Korban ditemukan terdampar di pantai Segara Rupek, Kabupaten Buleleng, sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pemirsa, seorang istri yang menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur akibat terpergok selingkuh terancam 10 tahun penjara. Tersangka tidak hanya selingkuh dengan satu pria, namun dengan 2 pria sekaligus. Kasat Reskrim Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marpun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Keluarga meminta Kapolri dan Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus dalam pencarian korban. Seorang warga kota Ambon, Maluku bernama Rizal Serang dianiaya oknum polisi di pertigaan Pelabuhan Yosudarso. Insiden ini sudah dilaporkan korban. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Informasi, pemirsa, pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yos sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak.
Ya, pembatalan pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Kamis lalu memicu kontroversi di kalangan publik dan tokoh nasional. Hal ini juga ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD. Ya, Menteri Kebudayaan Fadlizon menepis adanya pemberedelan pameran lukisan karya Yos Suprapto. Pembatalan pameran di Galeri Nasional tersebut murni karena kurator tidak sependapat beberapa karya lukis yang dipasang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah, aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan, terutama bagi penggerak UMKM. Sementara itu, unggahan akun Instagram Ditjen Pajak dihujat warganet. Warganet mengoreksi cara menghitung barang yang terkena PPN 12% yang dinilai keliru. Pendukung Timnas Sepak Bola Malaysia merusak fasilitas transportasi umum usai Timnas Malaysia gagal. Pemirsa, sejumlah pendukung Timnas Sepak Bola Malaysia diduga ricuh hingga merusak fasilitas transportasi umum di stasiun LRT Bandar Tasik Selatan. Kericuhan terjadi usai Timnas Malaysia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Pemirsa, Indonesia dipastikan tersingkir dari ASEAN Cup 2024 usai takluk 0-1 dari Filipina pada laga penentuan di grup B. Atas hasil ini, PSSI akan mengevaluasi sang pelatih Shin Tae-yong. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rudal kelompok Houthi menghantam Jaffa di bagian selatan Tel Aviv, Israel, Sabtu malam waktu setempat. Rudal dari Yaman ini menargetkan objek militer Israel di Jaffa. 2 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka usai sebuah mobil diduga dengan kecepatan tinggi sengaja menabrak kerumunan pasar Natal di Magdeburg, Jerman. Tak lama berselang, polisi meringkus pelaku penabrakan, sementara motif masih dalam pemeriksaan. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, H-3 Natal, sejumlah terminal, stasiun dan bandara dipadati penumpang yang hendak berlibur dan pulang ke kampung halaman. Ya, untuk memantau situasi terkini sejumlah wilayah jelang libur Nataru, sudah bersama kami ada rekan Irfan Hardiansyah di Gerbang Tol Cikatama dan Hamzah Hasibuan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kita akan ke puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Calon penumpang memenuhi stasiun Pasar Senen, Jakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 79 kereta api tambahan. Pemirsa, waspadalah saat beraktivitas di luar ruangan selama musim libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi akan terjadi hujan lebat di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau masyarakat untuk berhati-hati selama libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini karena adanya potensi cuaca buruk yang mungkin terjadi di sejumlah wilayah. Selama masa libur. Dan pemirsa, demikian Breaking News. Selamat menyaksikan program-program kami selanjutnya. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.